Happy New Year 2022. Kami dari Sekolah Minggu di ITM Makassar mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini adik-adik tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Betul sekali. Nah, karena ini adalah ibadah pertama, Rasul mengajak adik-adik untuk tetap semangat memuji Tuhan mengawali tahun yang baru ini, tahun 2022. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Pergi ke Sekolah Minggu. Lalu ajak adik-adik yang ada di rumah maupun yang ibadah secara onsite untuk sama-sama memuji muliakan nama Tuhan dengan tetap semangat membuka tahun yang baru ini. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bisa beribadah kembali bersama teman-teman dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun dan lembaran yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Di tahun yang baru ini, kami dapat tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kiranya Tuhan juga yang pimpin ibadah kami pada hari ini, biarlah kami dapat dengan sukacita menikmati ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini kita juga jangan lupa ya untuk tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus ya. Untuk itulah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap berakar, bertumbuh dan berbuah supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan juga dapat jadi berkat buat teman-teman kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan untuk dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan tak pernah janji langit
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini ketemu lagi sama Lose. Minggu ini Lose akan menceritakan kalian sebuah kisah. Nah, sebelum itu Lose mau mengucapkan sama kalian selamat tahun baru. Wah, kita sudah berada di tahun baru. Sekarang sudah tahun 2022. Tidak dirasa ya, COVID ini sudah berapa lama ya? Sudah hampir 2 tahun. Jadi kita sudah melakukan sekolah minggu secara online ini sudah hampir 2 tahun adik-adik. Tetapi kita bersyukur sama Tuhan meskipun masih ada COVID, kita jadi susah bertemu, tetapi kita masih bisa mampu untuk mendengarkan firman Tuhan meskipun secara online seperti itu. Nah, tidak usah panjang-panjang, Lause akan menceritakan kalian sebuah kisah. Sebelum itu, Lause pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, tahun yang baru ini Tuhan. Kami berkumpul lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kami, pimpin hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Berkati juga Tuhan, Lause yang akan mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya sama kalian, kalian biasa tidak berbuat kesalahan? Ya biasa, Lause juga biasa berbuat kesalahan, berbuat dosa. Tetapi Lause mau tanya, kalian kalau berbuat kesalahan atau dosa, apakah kalian melakukannya berulang-ulang lagi? Misalnya, contohnya ya, Lause ini punya kakak. Misalnya Lause punya koko, Lause suka gangguin kokonya Lause pukul dia. Terus maaf koko, saya pukul koko. Terus udah nih, habis itu beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, atau bahkan beberapa jam kemudian, Lause pukul lagi kokonya Lause. Terus Lause minta maaf lagi, maaf koko. Terus apa? Lause lakukan berulang-ulang, Lause pukul dia, Lause minta maaf. Itu artinya apa adik-adik? Itu artinya kita masih lakukan dosa yang berulang, artinya kita tidak bertobat. Nah, seperti itu. Apa sih artinya bertobat? Nah, kalau dalam Alkitab adik-adik, bertobat itu artinya saat kita melakukan kesalahan, kita menyadari kesalahan itu. Jadi kita sadar, wah ini tidak benar, yang saya lakukan ini salah, tidak benar. Jadi saya bertobat dan saya tidak mau melakukan kesalahan itu lagi untuk kemudian hari, seperti itu. Nah adik-adik, sebenarnya kita mampu tidak sih bertobat? Nah, Lause punya cerita ini adik-adik. Nah, kalian pernah tidak dengar seorang bernama Yohanes Pembaptis? Ya, pasti kalian biasa dengar ya di Alkitab, di cerita sekolah minggu, mungkin pernah kalian sudah dengar Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini orang yang sangat aktif untuk memberitakan Injil. Dia memberitakan kalian harus segera apa? Segera bertobat. Nah, dia ini selalu bilang sama orang-orang agar bertobat. Karena apa? Karena Yesus Kristus akan datang. Dia selalu bilang akan datang anak domba Allah. Akan datang anak domba Allah yang akan menebus dosa-dosanya kita. Jadi dia sangat semangat, dia selalu memberitakan kabar baik itu. Dia selalu bilang ke orang-orang yang tidak kenal, ke orang-orang Yahudi, hei kau tahu tidak, kita akan kedatangan Mesias, kita akan kedatangan Kristus. Jadi kau harus siapkan hatimu, siapkan dirimu, harus segera bertobat, seperti itu. Jadi dia sangat
wah gencar memberitakan kabar baik itu. Tetapi Yohanes Pembaptis ini belum pernah bertemu dengan Kristus. Dia tidak tahu siapa itu Kristus. Dia belum tahu, dia belum pernah lihat, dia belum pernah ketemu, dia belum tahu dia sudah muncul atau tidak. Seperti itu. Jadi dia hanya memberitakan karena itu adalah tugas Allah buat dia. Jadi dia memberitakan selalu. Terus suatu ketika adik-adik, saat dia memberitakan orang-orang untuk bertobat, orang-orang yang ada di situ langsung wah, tergerak hatinya. Mereka bilang, apa yang harus kami lakukan kalau kami mau bertobat? Orang-orang ini kan tidak tahu, belum tahu apa yang harus saya lakukan untuk bertobat. Sama dengan kita juga berpikir apa ya yang harus kita lakukan agar kita dibilang atau kita ini bertobat. Jadi orang-orang bertanya, Yohanes Pembaptis bilang, kalian harus berbuat kebaikan. Misalnya kalian memiliki uang berlebih, kalian berbagi kepada orang. Kalian memiliki pakaian yang berlebih, kalian bagi kepada orang yang tidak mampu. Terus ada pemungut cukai. Kalian tahu pemungut cukai? Itu pemungut cukai seperti orang yang mengumpulkan pajak, seperti itu. Nah, orang pemungut cukai ini bilang, bagaimana caranya biar saya bertobat? Nah, adik-adik, saat dulu itu pemungut cukai biasanya berbuat tidak adil. Mereka biasa misalnya pajaknya orang ini harganya 5.000 saja, tetapi dia memungut 7.000, lalu 5.000-nya dia 2.000-nya dia simpan. 2.000-nya dia simpan, 5.000-nya dia berikan kepada pemerintah, seperti itu. Jadi dia tidak jujur, korupsi, namanya sekarang itu korupsi, seperti itu. Jadi saat pemungut cukai berkata seperti itu, Yohanes Pembaptis bilang, kau harus berbuat jujur, berbuatlah jujur apa yang seharusnya. Jadi tidak boleh curang, seperti itu. Jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain yang bukan memang milikmu, seperti itu. Terus ada lagi tentara-tentara, mungkin prajurit-prajurit yang bertanya, apa yang harus kami lakukan biar kami juga bisa bertobat? Nah, mungkin prajurit-prajurit itu biasa berbuat jahat, berbohong, karena mereka kuat, mungkin mereka biasa menindas yang lemah. Jadi Yohanes Pembaptis bilang, kamu harus melindungi orang-orang lemah, kamu tidak boleh berbuat jahat, kamu tidak boleh berbohong, seperti itu. Pokoknya segalanya dia beritahu agar orang-orang mau bertobat. Wah, orang-orang langsung mengikut Yohanes untuk dibaptis. Nah, suatu hari adik-adik, saat Yohanes saat Yohanes sedang membaptis, tiba-tiba lewatlah Yesus. Nah, kalian tahu kan Yesus ini siapa? Yesus adalah anak domba Allah, dia adalah Kristus. Kira-kira Yohanes Pembaptis kenal tidak sama Yesus? Saat Yohanes Pembaptis melihat dia langsung mengenal Kristus. Dia langsung tahu, wah ini dia yang kita tunggu-tunggu, ini dia anak domba Allah. Lalu apa yang Yohanes bikin? Yohanes berteriak dan menunjuk Yesus, wah itu dia anak domba Allah yang kita tunggu-tunggu, yang selama ini saya beritakan. Nah, sedangkan Yesus bikin apa datang ke situ? Dia mau untuk dibaptis adik-adik. Wah, seperti itu. Terus Yohanes Pembaptis memberitakan kepada mereka semua, nah ini dia anak domba Allah yang ditunggu-tunggu, dia adalah raja yang akan datang itu. Kira-kira bagaimana respon orang-orang yang ada di situ? Ya, ada sebagian orang yang berpikir, loh, dia raja yang kita tunggu-tunggu, kenapa gayanya biasa-biasa saja, bajunya juga biasa-biasa, bahkan baju mungkin lebih bagus dari dia. Terus kenapa dia dibilang raja? Dia tidak pakai mahkota, dia tidak punya prajurit. Jadi orang kayak berpikir, saya menanti-nantikan raja yang seperti yang ada kerajaannya, yang ada prajuritnya, yang bajunya bagus, yang pakai mahkota. Tapi yang datang ini siapa? Ada yang berpikir sampai seperti itu dan dia pergi. Dia merasa kayak, saya tidak menanti raja seperti ini pasti bohong. Ada yang berpikir seperti itu. Tetapi orang yang memiliki iman, yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, mereka melihat, wah, dia ini Mesias, ini raja, cocok raja yang akan datang, dan mereka percaya dan mengikut dia seperti itu. Nah, kira-kira kalian ada di respon orang-orang yang seperti apa kalau kalian ada di zaman itu? Ya, mungkin kita bingung, kenapa raja seperti ini? Tetapi adik-adik, yang perlu kalian tahu, pada masa itu orang-orang Yahudi ini sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan jadi karena mereka dijajah sama dengan Indonesia pernah dijajah, mereka sedang menanti seorang raja. Dia pikir ini Mesias adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Seperti itu. Jadi mereka mengharapkan raja besar yang memiliki prajurit, memiliki istana, seperti itu adik-adik. Tetapi Yesus kita adalah raja yang lebih besar daripada itu. Kalian tahu kan, Yesus adalah raja yang bukan hanya menguasai satu kota, tetapi dia menguasai satu dunia, menguasai semua orang-orang yang percaya.
Jadi dia lebih besar daripada raja-raja yang memiliki kerajaan, memiliki harta, karena dia adalah raja yang maha kuasa, dia lebih besar daripada itu. Seperti itu adik-adik. Jadi marilah kita bertobat karena Yesus akan datang lagi untuk kedua kalinya. Jadi saat Yohanes Pembaptis memberitakan orang-orang untuk bertobat di saat Yesus mau datang pertama, sekarang kita juga harus bertobat karena Yesus akan datang kedua kalinya untuk kita. Nah, seperti apa bertobat itu? Seperti yang tadi loh ceritakan, seperti yang tadi Yohanes Pembaptis bilang. Jadi kita harus melakukan kebaikan, berbagi, dan saat kita berbuat kesalahan, kita harus sadar, wah, yang kita lakukan ini salah. Kita harus bertobat, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kita belajar terus-menerus. Mungkin kadang kita masih melakukan hal yang salah berulang kali, tetapi kita belajar, kita harus belajar untuk berbuat kebaikan. Pokoknya kita belajar agar kesalahan itu tidak berulang lagi, kita bertobat. Terus bagaimana caranya? Kita kan hanya manusia biasa, apa kita mampu atau tidak? Nah, sebenarnya adik-adik, kan kita ini manusia biasa, kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan sebanyak itu. Tetapi Allah telah mengutus Roh Kudus. Nah, Allah telah mengutus Roh Kudus dalam hatinya Lause, hatinya adik-adik semuanya. Makanya kita mampu, jadi kita pasti mampu dan kita bisa bertobat karena ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia akan menguatkan kita untuk melawan dosa-dosa itu. Seperti itu adik-adik. Jadi kita harus berdoa, minta Tuhan, minta bantuan Roh Kudus agar kita mampu untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Seperti itu. Nah adik-adik, hari ini teman kita akan membacakan ayat hafalan untuk kita. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Halo teman-teman, Shalom. Juan akan membacakan ayat hafalan dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang padanya. Ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, sekarang setelah selesai memberitakan firman Tuhan buat adik-adik sekalian. Sekarang mari kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan kesalahan berulang-ulang, tidak bermain-main dalam melakukan kesalahan, tetapi kami tahu Tuhan juga bahwa ada Roh Kudus dalam hati kami. Tuhan berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Tuhan, sekarang kami telah selesai mendengar firman-Mu, kami akan kembali menjalani kegiatan kami masing-masing. Tuhan berkati dan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kasih Allah seperti sungai yang selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri kasihnya itu dengan memberikan persembahan. Bagaimana caranya, Lause Kris? Caranya adalah adik-adik bisa mentransfer uang persembahan kalian melalui rekening yang ada di layar ataupun scan barcode. Nah, buat adik-adik yang hadir secara onsite dapat memberikan persembahan di kantong persembahan yang ada. Sama-sama kita menyanyikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
dari teman kita di sekolah minggu akan memimpin dalam berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberi persembahan, berkati persembahan kami agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati teman-teman yang memberi persembahan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian Bapa terima kasih. Biarlah segala puji hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami telah disertai oleh Allah dan kami sudah menikmati setiap berkat penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang tahun 2021. Sehingga di minggu pertama di bulan Januari tahun 2022 Tuhan, kami dapat memulainya bersama dengan Tuhan. Dan kami rindu biarlah pelayanan sekolah minggu di tahun 2022 ini sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Kami juga merindukan kasih karunia Tuhan, berkat penyertaan-Mu menyertai setiap langkah anak-anak-Mu, baik di dalam studi mereka, baik di dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kasihi, untuk kami didik, untuk kami ajar di dalam kebenaran firman-Mu yang akan menjadi terang dalam kehidupan mereka. Dan kami juga meminta kepada Tuhan Allah sumber kehidupan kami agar senantiasa memberkati usaha pekerjaan orang tua kekasih anak-anak kami. Sehingga di tahun 2022 kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan rancangan-Mu ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, membimbing dan mengarahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah melewati tahun 2021 dengan pertolongan pimpinan dari Allah Roh Kudus, sehingga kita boleh memasuki tahun 2022 dengan tetap memiliki pengharapan menggantungkan hidup kita kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Amin adik-adik. Kita bersyukur untuk minggu pertama ibadah di sekolah minggu ini dapat berjalan dengan penuh sukacita. Kita panggil Lose Christiansen dan Lo Cece Yufia untuk datang bersama-sama dengan kita. Hai, Merry Christmas and Happy New Year, Lose. Merry Christmas and Happy New Year, Cece. Iya, bahagia? Bahagia sekali. Senang? Senang dong. Wah, Lose juga senang ya. Kita bersyukur kita bisa ibadah secara online. Walaupun ada kakak-kakak kita yang kelas 4, 5, 6 sudah bisa ibadah secara onsite di gereja ya. Kita terus doakan agar pandemik ini
dapat terkendali dengan baik, ya. Anak-anak sudah bisa divaksin sehingga mereka bisa datang ibadah secara onsite, ya. Adik-adik, seperti biasa, warta yang ingin Lose sampaikan tidak berubah. Cuma Lose mau tetap ingatkan bahwa kalian tetap melakukan proyek ketaatan dengan setia mengikut Tuhan, amin. Amin. Dan tetap, ya, jangan lupa untuk family altar, ya. Sempat berapa minggu yang lalu itu ada family altar dari panitia Natal, dan sekarang minggu ini kita akan tetap melakukan family altar di rumah kita, ya adik-adik, ya. Dan nantikan terus pelayanan sekolah minggu GKI Makassar, biarlah boleh menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang ada di Kota Makassar maupun di seluruh Indonesia. Demikian warta dari Lose Jenny. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.